Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Di sebuah kota kecil yang terletak di pinggiran ibu kota, seorang pemuda bernama Rian sedang duduk termenung di depan rumah kontrakannya. Udara pagi yang segar mengalir perlahan, mengusap wajahnya yang mulai terlihat lelah. Rian baru saja kembali dari sebuah wawancara pekerjaan yang menjanjikan, namun hatinya tidak tenang. Bagaimana jika pekerjaan itu tidak sesuai dengan harapannya? Bagaimana jika ia harus terjebak dalam rutinitas yang tidak memberinya kesempatan untuk berkembang? Rian bukanlah orang yang suka berdiam diri. Sejak kecil, ia telah terbiasa untuk bekerja keras dan mencari peluang. Ayahnya seorang buruh pabrik, sementara ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang selalu mengajarkan Rian untuk menjadi mandiri. Namun, meski keluarganya hidup sederhana, Rian selalu merasa ada sesuatu yang lebih dalam hidup ini. Sebuah ambisi yang belum ia temukan jalannya. Suatu hari, ketika sedang berjalan pulang dari pasar, ia bertemu dengan seorang teman lama, Taufik. Taufik adalah seorang pengusaha sukses yang sudah memiliki beberapa usaha kecil di kota itu. Taufik tampak lebih segar dan penuh semangat. Mereka berbincang tentang kehidupan, tentang impian, dan tentu saja tentang bisnis. "Rian, kamu masih kerja di kantor itu?" tanya Taufik, mengingatkan Rian tentang pekerjaannya yang sepertinya tidak memberikan kebahagiaan. "Ya, masih. Tapi aku merasa nggak puas, Taufik. Aku merasa ada yang kurang. Aku ingin mencoba sesuatu yang lebih besar," jawab Rian, dengan nada yang penuh keraguan. Taufik tersenyum. "Mungkin kamu perlu mencari peluang lain. Bisnis itu nggak selalu tentang uang, tapi tentang bagaimana kamu bisa memberi manfaat lebih kepada orang lain. Bagaimana jika kamu mulai memikirkan untuk membuka bisnis sendiri?" Rian terdiam. Bisnis sendiri? Sebuah ide yang terdengar menarik, namun juga menakutkan. "Tapi aku nggak punya cukup modal, Taufik. Bisnis itu mahal, kan?" Taufik mengangguk. Memang, modal itu penting. Tapi yang lebih penting adalah ide dan tekad. "Aku mulai usaha laundry kecil-kecilan dulu, hanya dengan modal seadanya. Bahkan, aku hanya punya mesin cuci bekas. Yang penting adalah keinginan untuk mulai dan mau belajar dari setiap kegagalan." Rian mulai berpikir. Laundry? Jasa setrika? Itu adalah sebuah ide yang menarik. Mengingat gaya hidup masyarakat kota yang semakin sibuk, mereka tentu membutuhkan jasa semacam itu. Dan itu bisa menjadi peluang besar, terlebih lagi dengan pengalaman dan wawasan yang ia miliki. Setelah pertemuan itu, Rian mulai menggali lebih dalam tentang bisnis laundry dan setrika. Ia mencari informasi dari berbagai sumber, membaca artikel tentang manajemen usaha, serta bertanya pada orang-orang yang sudah berpengalaman dalam bisnis ini. Ia menyadari bahwa tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Butuh waktu, usaha, dan tentu saja keberanian untuk melangkah. Rian pun mulai merencanakan segala sesuatunya dengan lebih serius. Ia mulai mengumpulkan modal dari tabungannya yang tak seberapa, dan kemudian mencari lokasi yang strategis untuk membuka usaha laundry kecil-kecilan. Setelah beberapa minggu mencari tempat, akhirnya ia menemukan sebuah rumah kecil yang bisa dijadikan tempat usaha. Rumah itu terletak di pinggir jalan utama, cukup ramai, dan harganya cukup terjangkau. Ia membeli beberapa mesin cuci bekas yang masih berfungsi dengan baik, serta perlengkapan setrika yang ia dapatkan dengan harga diskon. Meskipun modalnya terbatas, Rian tetap bersemangat. Ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama yang sangat penting dalam mewujudkan impiannya. Namun, perjalanan Rian tidak semulus yang ia bayangkan. Setelah memulai usahanya, ia menyadari bahwa banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Mulai dari kualitas pelayanan yang masih belum memuaskan,
hingga persaingan dengan usaha laundry lain yang lebih besar. Bahkan, beberapa kali ia hampir kehabisan uang untuk membayar tagihan bulanan. Pada suatu malam, ketika usaha laundrynya hampir saja gulung tikar, Rian duduk termenung di belakang meja kasir. Ia memikirkan semua keputusan yang telah ia ambil. Apakah aku sudah membuat keputusan yang tepat, pikirnya. Apa aku bisa bertahan di dunia bisnis yang keras ini? Tiba-tiba, pintu usaha laundrynya terbuka. Seorang wanita paruh baya masuk, membawa sekantung pakaian kotor. Rian menyambutnya dengan ramah, meskipun hatinya tengah dilanda kekhawatiran. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Saya sering lewat sini, tapi baru hari ini saya mampir. Semoga laundry ini bisa memberikan pelayanan yang baik." Rian merasa sedikit lega. Ia berusaha memberikan pelayanan terbaik meski sedang terpuruk. Setelah wanita itu pergi, ia merasa ada harapan kecil yang kembali muncul. Mungkin ini bukan akhir, mungkin ini baru awal, pikirnya. Itulah awal mula perjuangan Rian dalam dunia bisnis jasa laundry dan setrika. Ia mulai menyadari bahwa kesuksesan bukanlah tentang bagaimana memulai, melainkan bagaimana bertahan dan terus berusaha meskipun segala tantangan datang silih berganti. Di setiap kegagalan, ia menemukan pelajaran berharga yang membantunya untuk menjadi lebih kuat. Rian tidak bisa menutup mata dari kenyataan pahit bahwa setiap usaha selalu datang dengan tantangan yang berat. Di bulan-bulan pertama, meski ia sudah berusaha keras menjalankan bisnis laundry dan setirnya, Rian masih merasa terjebak dalam rasa tidak cukup. Pemasukan yang tak menentu, mesin cuci yang sering rusak, dan tagihan yang terus datang memaksanya untuk bekerja lebih keras dari sebelumnya. Namun, sesuatu yang lebih berat datang menghampirinya ketika sebuah kejadian tak terduga terjadi. Suatu sore, saat Rian baru saja menutup tokonya dan hendak pulang ke rumah, ia mendapat telepon dari karyawan laundrynya, Dian. "Kak Rian, ada yang gak beres. Mesin cuci yang besar itu rusak lagi, dan semua pakaian yang ada di dalamnya jadi rusak." Banyak pelanggan yang marah dan komplain, kata Dian dengan suara penuh kekhawatiran. Rian merasa dadanya sesak mendengar berita itu. Mesin cuci yang rusak itu adalah mesin terbesar di tokonya, yang tanpa itu ia tidak bisa beroperasi dengan efektif. Selama beberapa minggu terakhir, mesin itu sudah beberapa kali mengalami kerusakan dan membutuhkan biaya perbaikan yang cukup besar. "Apakah ada yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini sementara waktu?" tanya Rian, mencoba menenangkan diri. Dian menjelaskan bahwa ia sudah mencoba membersihkan mesin tersebut, namun sepertinya ada masalah yang lebih serius. Rian pun memutuskan untuk kembali ke laundry tersebut, meskipun saat itu sudah malam. Setibanya di lokasi, Rian melihat beberapa pelanggan yang sedang menunggu dengan wajah tidak puas. Beberapa pelanggan yang sudah mengeluh langsung mengancam untuk tidak menggunakan jasa laundrynya lagi. Rian merasa terpojok. Ia tahu, dalam dunia bisnis, reputasi adalah segalanya. Tanpa pelanggan yang puas, usahanya bisa runtuh dalam sekejap. Dengan wajah penuh kekesalan namun berusaha tenang, ia menghampiri pelanggan satu persatu, meminta maaf dengan tulus dan menjanjikan mereka akan mendapatkan layanan gratis atau potongan harga sebagai kompensasi. Malam itu, Rian merasa hampir putus asa. Ia duduk di kursi di belakang meja kasir, menghela napas panjang. Kenapa semua ini terjadi? Kenapa harus aku yang menghadapi semua ini, gumamnya dalam hati. Namun, saat ia merenung, ingatan akan kata-kata Taufik muncul kembali. Jangan pernah menyerah di saat terberat. Usaha itu gak akan berkembang kalau kamu terus mencari jalan pintas. Jalan yang benar adalah yang penuh perjuangan, Rian. Rian pun mulai sadar. Kegagalan ini adalah bagian dari perjalanan panjang yang harus ia lalui. Ia tidak bisa lari dari masalah, malah harus menghadapi mereka dengan kepala tegak. Dengan tekad yang semakin bulat,
ia memutuskan untuk memperbaiki mesin yang rusak dan mencari solusi jangka panjang untuk mencegah kejadian serupa terulang. Keputusannya untuk memperbaiki mesin cuci tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sumber daya yang ada semakin menipis, namun Ryan tidak punya pilihan selain terus melangkah. Ia mulai belajar lebih banyak tentang perawatan mesin dan mencari cara untuk meminimalkan kerugian akibat kerusakan alat. Selain masalah mesin, ia juga menghadapi tantangan lain, persaingan yang semakin ketat dengan usaha laundry lainnya. Beberapa laundry besar di kota itu menawarkan harga lebih murah dan layanan yang lebih cepat. Untuk menarik pelanggan, Ryan pun harus bekerja lebih keras dalam meningkatkan kualitas layanan dan menawarkan lebih banyak keunggulan. Ryan memutuskan untuk fokus pada aspek yang bisa membedakan usaha laundrynya dari yang lain, kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Ia mulai melakukan perbaikan pada sistem pemrosesan pakaian, dengan memastikan bahwa setiap pakaian yang diterima akan diperlakukan dengan hati-hati dan menggunakan produk pembersih yang ramah lingkungan. Di luar masalah internal, Ryan juga menghadapi masalah dengan pengelolaan keuangan. Setelah beberapa bulan beroperasi, ia mulai menyadari bahwa biaya operasional yang dikeluarkan lebih tinggi dari yang ia perkirakan. Ia belum memiliki sistem yang cukup baik dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran. Terkadang, ia merasa kesulitan untuk membayar gaji karyawan tepat waktu, atau menutup tagihan listrik dan air yang semakin membengkak. Ryan mencoba belajar dari berbagai sumber. Ia mulai mengikuti kursus tentang manajemen keuangan dan berusaha menyusun anggaran yang lebih terstruktur. Di sisi lain, ia juga terus mencari cara untuk meningkatkan efisiensi operasional. Ia melakukan riset tentang penggunaan bahan kimia yang lebih murah namun tetap berkualitas untuk mencuci pakaian, serta mengevaluasi strategi pemasaran yang lebih efektif. Namun, meskipun usahanya mulai mengalami perbaikan kecil, Ryan merasa bahwa banyak hal yang masih harus ia pelajari. Tidak hanya tentang teknis operasional, tetapi juga tentang bagaimana menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian. Ia mulai merasa bahwa ini adalah ujian kesabaran dan ketekunan. Terkadang, rasa ingin menyerah datang begitu kuat, namun ingatan akan harapan yang pernah ia rasakan di awal perjalanan itu mendorongnya untuk terus berjuang. Pada suatu pagi, setelah hampir 1 bulan penuh berjuang tanpa kenal lelah, Ryan menerima telepon dari seorang pelanggan tetap yang baru saja mendapat layanan dari laundrynya. "Kak Ryan, terima kasih banyak. Pakaian saya selalu dicuci dan disetrika dengan sangat rapi. Saya akan tetap menggunakan jasa laundry ini," ujar pelanggan tersebut dengan suara penuh pujian. Ryan tersenyum. Meskipun masalah belum sepenuhnya selesai, kata-kata itu memberikan sedikit kelegaan. Ia menyadari bahwa setiap tantangan yang ia hadapi, sekecil apapun, adalah bagian dari proses belajar. Setiap kesalahan yang ia buat adalah pelajaran berharga yang akan membawanya lebih dekat menuju kesuksesan. Setelah berbulan-bulan menjalani berbagai tantangan, akhirnya Ryan merasakan sedikit kelegaan. Usaha laundry dan setrikanya mulai menunjukkan hasil yang positif. Meskipun masih banyak yang perlu diperbaiki, ia sudah mulai merasa ada kemajuan. Pelanggan setianya semakin banyak, dan bahkan ada yang merekomendasikan layanan laundrynya kepada teman-teman mereka. Namun, di balik kesuksesan yang mulai tampak, Ryan tahu bahwa perjuangannya belum berakhir. Justru, inilah titik di mana ia harus lebih berhati-hati dan memperkuat pondasi bisnisnya agar tidak terjatuh kembali. Suatu hari, Ryan mendapat tawaran dari seorang investor yang tertarik untuk bekerja sama dalam mengembangkan usaha laundrynya. Investor tersebut, yang bernama Danu, adalah seorang pengusaha yang sudah berpengalaman dalam dunia usaha kecil menengah. Danu menawarkan modal tambahan untuk membuka beberapa cabang usaha laundry di kota lain, dengan harapan bisnis ini bisa berkembang lebih pesat. Namun, tawaran ini membawa dilema besar bagi Ryan. Di satu sisi, ia sangat membutuhkan tambahan modal untuk memperbesar usaha dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
Di sisi lain, ia merasa belum siap untuk berkomitmen pada sebuah kerjasama yang melibatkan orang luar. Ia takut bahwa keputusan ini akan membawa risiko besar yang dapat merusak apa yang telah ia bangun dengan susah payah. Setelah berpikir panjang, Rian memutuskan untuk berbicara dengan Taufik, sahabat yang sudah banyak memberikan inspirasi dan nasihat. Taufik mendengarkan cerita Rian dengan seksama dan memberi pendapat. Rian, kadang-kadang kita harus berani mengambil risiko untuk tumbuh. Tapi pastikan kamu tahu betul apa yang kamu hadapi. Jangan terburu-buru. Kamu bisa mulai dengan membuka satu cabang dulu, dan lihat apakah itu berhasil. Jika sukses, baru pertimbangkan untuk memperluas lagi, saran Taufik. Rian merasa lebih tenang setelah berbicara dengan Taufik. Ia menyadari bahwa meskipun risiko selalu ada dalam setiap keputusan, yang terpenting adalah belajar dari pengalaman dan tidak takut untuk mencoba. Dengan keputusan ini, ia memutuskan untuk menerima tawaran Danu untuk membuka satu cabang di kota sebelah. Proses ekspansi ini tidaklah mudah. Rian harus memastikan bahwa kualitas layanan tetap terjaga meskipun ada peningkatan jumlah pelanggan. Ia harus melatih karyawan baru, memastikan bahwa semua mesin dalam kondisi baik, dan juga mencari lokasi yang strategis. Di sisi lain, ia juga harus mengatur keuangan dengan lebih bijak agar tidak kehabisan modal di tengah jalan. Namun, Rian merasa lebih siap. Ia sudah memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola bisnisnya, dan kini ia bisa menghindari kesalahan yang sama. Setiap hari, ia mengawasi operasional dengan lebih teliti, berbicara langsung dengan pelanggan, dan memberikan pelatihan kepada karyawan agar mereka dapat memberikan pelayanan terbaik. Beberapa bulan setelah cabang pertama dibuka, usaha laundry Rian mulai berkembang pesat. Pemasukan yang meningkat membawa dampak positif bagi kesejahteraan karyawan dan juga untuk keuangan pribadi Rian. Bisnis yang dulu hanya sebuah impian sederhana kini menjadi kenyataan yang semakin membanggakan. Namun, meskipun kesuksesan mulai diraih, Rian tidak pernah melupakan perjuangannya di awal. Ia sadar bahwa bisnis ini tidak akan bisa tumbuh tanpa kerja keras dan dedikasi. Oleh karena itu, ia selalu berusaha menjaga kualitas layanan, terus berinovasi, dan beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan yang semakin berkembang. Suatu hari, Rian duduk di ruang kantor cabang baru yang sedang berkembang, merenung tentang perjalanan panjang yang telah ia lalui. Ingatannya kembali ke hari-hari ketika ia hampir menyerah, saat mesin cuci rusak, pelanggan marah, dan uang yang hampir habis. Namun, ia tahu bahwa setiap hambatan yang ia hadapi adalah bagian dari proses yang membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat. Semua ini bukan kebetulan, pikir Rian, ini adalah hasil dari kerja keras, ketekunan, dan keberanian untuk tidak menyerah meskipun ada rintangan. Hari itu, Rian memutuskan untuk memperluas lagi usahanya, namun dengan hati-hati. Ia mulai merencanakan untuk membuka lebih banyak cabang di kota-kota lain, serta meningkatkan sistem manajemennya agar bisa mengelola lebih banyak lokasi tanpa mengurangi kualitas layanan. Rian juga mengembangkan konsep layanan laundry yang lebih ramah lingkungan dan efisien, yang semakin mendapat perhatian dari pelanggan. Rian tahu, untuk mencapai kesuksesan sejati, ia harus terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Bisnis tidak pernah berhenti berkembang, dan ia harus selalu siap untuk berinovasi. Namun, Rian merasa bangga karena ia telah menjalani setiap tantangan dan menghadapinya dengan keberanian yang tak pernah surut. Kini, usaha laundry dan setrika yang dulu ia mulai dari nol, dengan hanya sedikit modal dan banyak impian, telah berkembang menjadi sebuah bisnis yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memberi manfaat bagi banyak orang. Rian juga merasa bersyukur karena bisa memberikan pekerjaan kepada banyak orang dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan layanan yang mereka butuhkan. Di balik semua kesuksesan itu, Rian tidak pernah melupakan pesan dari Taufik yang selalu menjadi pegangan hidupnya.
keberhasilan sejati bukan hanya tentang uang dan keuntungan, tetapi tentang bagaimana kita bisa memberi dampak positif bagi orang lain. Bisnis itu bukan hanya soal mencari keuntungan pribadi, tetapi juga memberikan manfaat bagi banyak orang. Kini, Ryan bukan hanya seorang pengusaha sukses, tetapi juga seorang pemimpin yang penuh empati dan perhatian terhadap kesejahteraan karyawannya. Ia bertekad untuk terus melangkah maju, untuk terus berkembang, dan untuk terus memberi manfaat kepada banyak orang, sebagaimana yang pernah Taufik ajarkan padanya. Bisnis laundry dan setrikanya kini bukan hanya sekadar usaha, tetapi juga sebuah perjalanan hidup yang penuh pelajaran berharga. Ryan tahu, di dunia ini, tak ada yang mudah, tetapi dengan tekad, kerja keras, dan keyakinan pada diri sendiri, segala hal yang dianggap mustahil bisa tercapai. Dan ia telah membuktikannya.